Halo semuanya, salam dan bahagia. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan materi di hari ini, yakni tentang bumi dan alam semesta. Pada video kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal, yakni teori terjadinya alam semesta, teori terjadinya tata surya, teori asal mula kehidupan di bumi, dan bumi sebagai biosfer. Are you ready? Now we going to the first material. Ini teori terjadinya alam semesta. Konsep alam semesta itu adalah pandangan orang tentang alam mengalami perkembangan sepanjang zaman. Ini mula-mula dari geosentris, itu bumi adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi bumi. Itu adalah pendapat dari Ptolemeus 25 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah heliosentris, yakni adalah pusat dari alam semesta itu adalah matahari. Semua benda langit yang ada berputar mengelilingi matahari. Ini alasan disampaikan oleh Kopernikus pada tahun 1530. Selanjutnya, teori terjadinya alam semesta adalah tentang teori keadaan tetap. Pencetusnya adalah 3 kosmolog Inggris bernama Fred Hoyle, Herman Bondi, dan Thomas Gould. Mereka berpikir bahwa alam semesta itu tidak berawal dan tidak berakhir. Materi yang ada memadat, kemudian menjadi galaksi. Galaksi yang terbentuk tidak akan pernah kembali ke pusat hipotesis alam semesta. Selanjutnya adalah tentang terjadinya bumi itu adalah atau terjadinya alam semesta ini adalah dengan adanya teori ledakan atau dentuman hebat. Sampai sekarang dianggap sebagai teori yang paling berhasil dalam menjelaskan terbentuknya alam semesta ini, teman-teman. Teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre. Berdasarkan pengamatannya terhadap bintang-bintang di langit, posisi bintang-bintang terhadap bintang-bintang yang lain tidaklah tetap, melainkan tampak semakin renggang satu sama lain. Dikatakan, bintang berasal dari serpihan suatu massa yang sangat besar, yang kemudian meledak. Serpihan-serpihan inilah yang memiliki energi yang besar dan menyebar ke segala penjuru sebagai massa pijar. Cukup menarik kan? Mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah konsep dari teori Big Bang, ya, atau teori ledakan tersebut. Dapat kita lihat di sini waktu terjadinya sampai terjadi galaksi yang dikenal saat ini. Selanjutnya adalah teori alam semesta berayun. Apa sih? Ya, ini adalah disebut dengan teori dentuman hebat. Serpihan materi yang tersebar bergerak saling menjauhi, akhirnya mengalami perlambatan dan berhenti. Dengan adanya gravitasi, maka materi-materi tersebut tertarik kembali ke arah pusat hipotesis alam semesta. Terjadilah pemampatan kembali. Ulangi, terjadilah pemampatan kembali sampai suatu saat akan meledak lagi. Ledakan dapat terjadi berulang-ulang. Hal inilah yang menunjukkan bahwa alam mengalami pemuaian dan penyusutan. Tidak ada materi yang hilang atau tercipta, yang ada hanyalah perubahan susunan saja. Selanjutnya adalah teori terjadinya tata surya. Materinya adalah materi kedua kita, yakni apa sih konsep dari tata surya itu? Tata surya adalah suatu kelompok benda langit yang terdiri atas seluruh bintang-bintang dan benda-benda langit yang mengitari bintang-bintang tersebut. Tata surya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu galaksi. Beda antara bintang dan planet adalah kepemilikan cahayanya saja. Bintang memiliki cahaya sendiri, sedangkan planet tidak menghasilkan cahaya sendiri. Nah, planet kelihatannya bercahaya ya, jika memperoleh cahaya dari matahari, kemudian memantulkannya. Cukup menarik ya. Selanjutnya ini adalah bentuk dari gambar tata surya. Ini adalah ilustrasinya saja. Selanjutnya adalah hipotesa dari terbentuknya tata surya.
Nah, hipotesa itu adalah adalah terjadinya kabut atau hipotesis planetesimal, hipotesis pasang, itu teori kondensasi nebular, hipotesis kabut. Ini dicetuskan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 di Jerman. Tata surya itu juga berasal dari kabut gas yang kita kenal dengan kata nebula. Mula-mula, kabut itu diam dan dingin. Kemudian terjadi perputaran dengan arah yang sama karena gravitasi dan partikel gas. Akhirnya, kabut memadat, suhunya meningkat, dan menjadi matahari primitif yang besar sekali. Kemudian matahari memampat dan berputar cepat lagi sampai melepaskan cincin gas. Cincin gas inilah yang kemudian menjadi planet-planet yang kita kenal. Seperti yang berada di gambar ini, ilustrasinya ya. Nah, ini dikemukakan oleh Pierre de Laplace pada tahun 1796. Ia adalah seorang filsuf. Saya ulangi, ia adalah seorang filosof dan ahli matematika dari Prancis, mengemukakan hipotesisnya yang serupa tadi dengan Immanuel Kant. Tetapi perbedaannya adalah bahwa kabut gas itu sejak awal sudah panas dan berputar. Nah, ini adalah tampilan orangnya ya, Pierre de Laplace. Selanjutnya adalah teori kondensasi atau nebular. Pencetusnya adalah Gerard P. Kuiper. Beliau berkata bahwa tata surya berasal dari kabut gas pijar dan debu yang bergumpal dan berputar terus-menerus. Nah, gumpalan kabut inilah yang disebut dengan nebula. Kabut gas pijar terutama terdiri dari gas hidrogen dan helium. Kabut gas mengalami kondensasi, yaitu putar, kehilangan energi, dingin, mempat, beku. Akhirnya pecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dari bagian luar, bagian dalam yang besar masih memiliki energi. Akhirnya dikenal sebagai matahari. Sedangkan yang kecil-kecil itu tadi kita sebut dengan planet. Betul sekali. Lanjut. Apa saja sih susunan tata surya? Tata surya itu sendiri terdiri dari 8 planet ya. 4 kasat mata dan 4 lain hanya bisa dilihat dengan teropong dari bumi. Apa saja nama planet-planetnya? Ini pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dilihat dari bumi dibedakan menjadi 2, yakni ada planet dalam dan planet luar. Apa sih planet dalam? Ya, orbitnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalau yang planet luar artinya adalah orbitnya di luar bumi. Nah, seperti ini adalah ilustrasinya ya. Mana bumi? Silahkan tunjukkan sendiri. Selanjutnya adalah 8 planet dalam tata surya. Yang pertama tentu saja dong, matahari. Tahu kan matahari? Matahari itu terdiri dari gas H2 dan He. Tahu nggak H2 dan He? Tanya ke guru kimia. Inti matahari diduga suhunya mencapai 20 juta Celcius. Waduh, 20 juta Celcius. Apapun bisa meleleh itu ya. Lapisan tipis yang menyelimuti inti matahari suhunya jauh lebih rendah. Itu 6.000 derajat Celcius. 6.000 aja masih disebut rendah ya. Itu kita kenal dengan fotosfer. Di luar fotosfer disebutlah atmosfer. Benar sekali. Fotosfer tersusun dari 2 lapisan, yaitu kromosfer. Sebelah dalam, tebalnya itu kurang lebih 12.000 km. Itu suhunya mencapai 100.000 Celcius. Dan bayangkan saja, tentunya matahari adalah sumber kehidupan di bumi. Kenapa? Sudah tahu kita semua bahwa matahari itu memang fungsinya banyak untuk di bumi kita ya. Selanjutnya adalah Merkurius. Merkurius itu berukuran
kurang lebih sepertiga diameter bumi. Rotasinya sangat lambat, yaitu 59 hari, berarti 29 hari malam terus, dan 29 hari siang terus. Tapi pada siang hari, suhunya mencapai 200 derajat Celcius. Nah, kalau malam harinya mencapai minus 270 derajat Celcius. Intinya tidak ada bisa kehidupan di sana ya. Atmosfernya sangat tipis dan tersusun dari gas He. Dari bumi dikenal sebagai bintang sore karena hanya dapat dilihat pada saat matahari akan tenggelam dan saat matahari akan terbit. Dan tentunya Merkurius juga tidak memiliki satelit seperti bumi. Apa satelit bumi? Nanti kita bahas. Venus sekarang. Ukurannya hampir sama dengan bumi, tampak paling indah karena mampu menyerap cahaya matahari dengan baik. Dikenal sebagai bintang kejora. Kecepatan rotasinya masih belum diketahui pasti ya, tetapi diduga suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Dan Venus ini juga sama dengan Merkurius tadi, tidak memiliki satelit. Nah, inilah tempat kita berdiam, tinggal, lahir, meninggal, yaitu bumi. Bumi adalah terbesar di antara 4 planet dalam. 70% permukaannya itu ditutupi air. Atmosfernya juga terdiri dari nitrogen 80%, oksigen 19%, dan gas lain itu hanya 1%. Dan tentunya kita punya satelit, yaitu bulan. Nah, ini adalah Mars. Mars adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Ukurannya separuh dari bumi. Memiliki kutub utara juga dan kutub selatan juga yang tertutupi salju. Maka berhasil diamati dengan jelas oleh pesawat tak berawak namanya Viking. Permukaan Mars berupa tanah gersang. Tak ada kehidupan. Atmosfernya terdiri dari CO2 atau CO2 dan suhunya minus 67 derajat Celcius. Nah, katanya mau pindah ke Mars. Tahan nggak tuh minus 67 derajat Celcius? Nah, selanjutnya Mars juga memiliki 2 satelit yang disebut dengan Phobos dan Deimos. Keren ya namanya. Selanjutnya, ini yang salah satu yang keren juga, yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet yang terbesar ya dalam tata surya. Diameternya itu bisa sampai 1/10 matahari. Letak Jupiter sangat jauh jika dibanding 4 planet pertama. Rotasinya juga 10 jam tiap putaran. Memiliki 16 satelit atau 16 bulan yang mengitarinya yang beredar berlawanan arah. Atmosfernya tersusun dari metan, amoniak, H2, dan He. Ada ternyata pesawat yang tak berawak yang berhasil mendekatinya, yakni Pioneer dan Voyager. Selanjutnya, ini yang salah satu planet yang keren ya. Karena dia sendiri yang aneh. Karena planet ini terbesar kedua setelah Jupiter. Karakteristiknya dari planet ini adalah dia memiliki cincin atau gerlang 2 rangkap yang tersusun dari lapisan-lapisan debu halus. Kok bisa gitu ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya? Luar biasa keren. Atmosfernya tersusun dari gas NH3 dan CH4. Suhunya rata-rata di sana itu minus 180 derajat Celcius. Karena sangat jauh. Dan ia juga memiliki 23 buah satelit. Maksudnya sangat jauh dari matahari ya teman-teman. Selanjutnya Uranus. Nah, ini adalah planet yang warna kehijauan. Ukurannya sepertiga kali Jupiter. Planet luar umumnya besar, tapi kecuali Pluto ya. Memiliki gelang seperti Saturnus dan 5 satelit. Atmosfernya juga tersusun dari metan dan H2. Rotasinya searah jarum jam. Lanjut, ini adalah Neptunus. Neptunus ini ukurannya seperti Uranus, letaknya juga berdekatan. Memiliki 2 satelit warna kehijauan. Atmosfer tersusun dari CH4 dan NH
3. Nah, tapi baru-baru ini malah ditemukan ada planet baru bernama Gliese 581G. Nah, di antara 9 planet penyusun tata surya, planet Bumi lah yang mampu memangku kehidupan, ya enggak? Tapi dikatakan oleh ilmuwan pernah diumumkan pada tanggal 20 September 2010 bahwa planet Gliese 581G ini adalah menyerupai Bumi. Suhu tidak terlalu panas atau dingin, ada cairan seperti air di permukaan. Tapi bisakah kita tinggal di sana? Wallahu a'lam. Nah, ini adalah materi yang selanjutnya yang kita tadi sampaikan di awal. Ini ada teori asal mula kehidupan. Ada pertanyaan nih. Perkiraan bumi telah berusia 5 miliar tahun. Itu perkiraan ya. Dan di awal tidak ada kehidupan di muka bumi. Ada pertanyaan, dari mana sih kehidupan ini berasal? Sehingga bumi ini dipenuhi dengan aneka ragam jenis makhluk hidup. Ada beberapa pendapat ya. Lalu ada beberapa teori juga. Nah, ini disampaikan ada 3 golongan teori. Teori pertama adalah teori transcendental. Ini asal mula kehidupan adalah ciptaan Tuhan atau dewa, seperti yang dipercaya oleh kaum beragama. Dalam agama Islam, apa? Silahkan ditanyakan ke guru agama ya. Selanjutnya adalah teori abiogenesis. Teori ini adalah mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari materi abiotik. Contoh, generatio spontanea itu dikemukakan oleh Aristoteles. Dia katakan bahwa kehidupan itu muncul secara spontan dari benda mati, anorganik. Tikus berasal dari gundukan kain kotor katanya. Yang kedua ada teori Flagger. Nah, dia katakan bahwa materi C dan N dengan suhu tinggi adalah dasar dari pembentukan protein, penyusun protoplasma dari kehidupan. Ada juga teori dari Allen. Dia katakan bahwa reaksi kehidupan ini adalah reaksi dari antara unsur C, N, H, O, dan S. Dalam genangan air di permukaan bumi akan membentuk protoplasma benda hidup. Nah, kalau manusia gimana ya? Itu di air. Selanjutnya ada Harold Urey dan Oparin. Nah, ini adalah bentuk dari yang dikemukakan oleh Harold Urey dan Oparin tadi ada CH4, NH3, H2, H2O gabung plus sinar kosmis jadilah alam. Nah, gitulah. Selanjutnya ada teori biogenesis. Apa sih? Ini kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya katanya. Yang pertama ada teori kosmozoa. Kehidupan berasal dari bibit hidup yang berasal dari kosmos, ruang angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Ada teori Francisco Redi, dikatakan bahwa omni vivum ex ovo. Ketiga ada teori Lazaro Spallanzani. Lazaro Spallanzani dikatakan bahwa ini kebalikannya. Oh salah, ini bukan kebalikannya. Omni ovo ex vivo. Kayak merek handphone ya. Ya ini adalah yang gambar pertama ini adalah omni vivum ex ovo ya, di mana jika tabung ditutup tidak ada pertumbuhan mikroba di dalam tabung. Nah, kalau ini adalah jika tabung ditutup tidak ada pertumbuhan mikroba di dalam tabung. Berikut gambarnya bisa dilihat ya. Kalau tabungnya ditutup itu tidak akan ada mikrobanya. Nah, ini adalah ilustrasi dari omni vivum ex ovo dan kemudian omni ovum ex vivo. Apakah telur dulu baru ayam atau ayam dulu baru telur? Bagaimana pendapatmu? Lanjut. Kita ini adalah masuk pada materi terakhir, yaitu bumi sebagai biosfer. Konsep bumi itu konsep tentang bumi mengalami perkembangan dimulai dari anggapan bahwa bumi itu datar, bumi itu bulat, bumi itu seperti elips. Konsep biosfer itu sendiri adalah etimologi dari bios dan sfera, yaitu lapisan kehidupan. Biosfer tempat hidup makhluk hidup, air, udara, dan tanah. Nah, seperti ini adalah ilustrasinya ya dari lapisan-lapisan bumi.
Ada atmosfer, ada crust, mantle, outer core, inti luar, ada masuk kepada inti solid metal inner core dalam bumi bentuk bulat. Dan kita masuk ada materi tambahannya yaitu sistem penyangga kehidupan. Apa sih? Yang pertama ada hidrosfer, atmosfer, litosfer, dan biosfer yang saling berkaitan demi terciptanya kehidupan. Hidrosfer ini mencapai 70% permukaan bumi. Cahaya matahari yang datang mampu menguapkan air sehingga lapisan ini mampu meredam teriknya matahari. Masya Allah. Selanjutnya adalah, nah, dengan hidrosfer ini juga terjadi siklus air sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan lahan seperti tanah, danau, dan sungai. Jumlah air dunia itu diperkirakan tersusun dari 97% air asin, 1,75% es, 0,75% air tanah, danau, sungai, dan 0,001% uap air. Jadi, air yang dapat kita dimanfaatkan untuk makhluk hidup hanya sekitar 0,73% saja. Jadi, harus hemat-hemat ya dengan air. Selanjutnya adalah dalam mengawali kehidupan, yaitu dengan mencairnya sebagian lapisan es di permukaan bumi, lalu adanya kehidupan tumbuhan berklorofil di dalam air yang melakukan fotosintesa. Itu dari 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2 atau fotosintesa. Nah, pengaruh fotosintesa terhadap keadaan atmosfer tentunya adalah berkurangnya CO2, berkurangnya karbon dioksida. Kedua adalah meningkatnya O2 atau oksigen yang merupakan gas kehidupan bagi makhluk hidup. Yang ketiga tentunya adalah dengan meningkatnya O2 tadi sekaligus membentuk lapisan ozon O3. Ini apa tugasnya? Melindungi bumi dan isinya dari sengatan matahari yang bergelombang pendek yang mematikan makhluk hidup. Gitu ya. Ini adalah bentuk dari ilustrasi dari hidrosfer, fotosintesa itu tadi. Selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah yang mengelilingi bumi. Udara atau udara yang mengelilingi bumi disebut dengan atmosfer. Sifat-sifat atmosfer itu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak dapat dirasakan kecuali bergerak, dapat memuai dan menyusut, dapat meneruskan gelombang elektromagnetik, mengandung uap air dan gas-gas, ada tekanan udara di dalamnya. Lalu, apa peranan udara ya? Pertama adalah dibutuhkan dong makhluk hidup karena mengandung N dan O2. Yang kedua, sebagai filter radiasi elektromagnetik dan matahari. Yang ketiga, sebagai stabilisator suhu. Tentu dong, kalau panas, kalau kena angin, enak. Yang keempat adalah sebagai filter benda luar angkasa. Komponen gas pada atmosfer itu dapat dibedakan menjadi gas permanen dan gas variabel. Gas permanen terdiri dari nitrogen 78,11%, oksigen 20,95%, dan lain-lain. Itu campuran 0,94%. Gas variabel itu adalah uap air H2O ya, yang kisarannya antara 0 sampai 0,07%. CO2, O3, SO2, dan NO2. Nah, ini adalah bentuk ilustrasinya dari susunan lapisan yang mengelilingi bumi, udara. Ada mesosfer yang paling tinggi, ada stratosfer, ada troposfer. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya ya. Yang paling luar itu sekitar 400 km dari permukaan bumi ke atas, ada eksosfer. Sekitar 50 sampai 400 km ada termosfer. Ada mesosfer di 30 sampai 50 km permukaan naik di atas bumi. Lalu ada 10 sampai 30 km ada stratosfer. 0, sampai 10 km ada troposfer. Nah, ini adalah bentuk dari ilustrasinya ya. Merupakan lapisan di mana terdapatnya kehidupan. Ini lapisan biosfer namanya.
Lapisan biosfer inilah tempat flora fauna menghuni bumi dengan keseimbangan alamnya. Bagaimana sih kita memandang bumi? Sebagai penutup di video ini, biosfer adalah suatu kesatuan yang mengatur diri sendiri atau self-regulating dan mampu mempertahankan kondisi bumi dengan mengendalikan lingkungan kimiawi dan fisis. Jadi bumi adalah suatu super ekosistem di mana banyak proses dan umpan balik saling berinteraksi untuk menjaga kondisi kimiawi dan fisis di bumi. Dalam hal ini, makhluk hidup memiliki peran terpenting dalam menjaga keseimbangan. Ayo jaga lingkungan ya. Bumi juga sebagai pesawat ruang angkasa ternyata ini dikemukakan oleh Odum yang kalau tadi dikemukakan oleh Lovelock pada tahun 1979. Ini yang kedua, bumi sebagai pesawat ruang angkasa dikemukakan oleh Odum pada tahun 1989. Dikatakan bahwa bumi dapat dianalogikan sebagai suatu pesawat ruang angkasa yang sangat besar karena merupakan suatu benda atau kesatuan yang melayang di angkasa luar dengan sistem pendukung kehidupannya sendiri dalam bentuk udara, air, makanan, dan energi. Dengan adanya tekanan penduduk, pencemaran, dan pengelolaan yang buruk, sistem pendukung kehidupan ini menjadi terancam. Ibarat berkurangnya persediaan oksigen bagi astronot dalam suatu pesawat ruang angkasa. Lalu, apa tantangan bagi kita? Tentunya adalah menjaga lingkungan kita agar dapat terus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Kedua adalah menjaga lingkungan kita agar berada dalam kondisi yang diperlukan. Ini ada beberapa percobaan yang gagal ya. Ini ada biosfer 2. Itu suatu percobaan untuk membuat sistem yang mandiri, self-sustaining, dan terisolasi dari dunia luar. Tujuannya mempelajari cara kerja bumi dan mengembangkan sistem yang berpotensi untuk digunakan dalam perjalanan luar angkasa atau untuk hidup di planet lain. Ini terjadi pada tahun 1991 di Arizona dengan menelan biaya sampai 200 juta dolar. Dan ini apa yang terjadi? Ternyata biosfer 2 gagal mensimulasikan bumi dengan baik. Tidak dapat mempertahankan kondisinya. Percobaannya bertahan hanya kurang dari 2 tahun. Karena kandungan O2 terus menurun, CO2 meningkat, 19 dari 25% spesies vertebrata kecil dan menjadi musnah. Kesimpulannya adalah manusia belum dapat memahami dan mensimulasikan kompleksitas keterkaitan dalam biosfer ini sendiri. Masya Allah. Segala maha benar Allah ya. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah penyebaran tumbuhan. Daerah Khatulistiwa dengan iklim tropisnya merupakan daerah yang paling kaya sumber daya alam dan kehidupannya. Makin ke arah kutub, jenis tumbuhan malah yang mampu tumbuh semakin berkurang. Itu adalah informasi dari saya. Terima kasih sampai menonton video ini sampai akhir. Jika Anda senang dengan video ini, don't forget untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Dan jika kamu suka, tekan tombol likes-nya. Kamu nggak suka, ya dislike aja. Dan agar nggak ketinggalan informasinya, jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Terima kasih. Nama saya Adi Firman. Bye.